Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Ya, di depan saya sudah ada TV LED 32 in yaitu dengan tipe atau mereknya ya Samsung, yaitu dengan tipe UA32 FH4003 seperti yang kita tampilkan ya. Jadi kerusakan untuk TV ini, TV 32 in LED ini, yaitu mati total. Coba saya akan pastikan kerusakannya bahwa TV ini benar-benar mati total ya. Ya, kita sudah colokan. Seharusnya TV ini indikator menyala ya. Ya, jadi di sini tidak ada tampilan menyala. Ya, bagian sebelah kanan, Bro. Seharusnya di sini indikator menyala merah. Kemudian TV hidup. Ya. Jadi kerusakan seperti ini. Biasanya kerusakan pada bagian power supply yang bermasalah atau kehilangan tegangan ya. Ya, langsung kita bongkar saja untuk TV ini. Kita akan lihat sama-sama kerusakan di bagian mana ya. Oke. Ya, ini dia untuk isi dalam TV Samsung 32 in ini yang mempunyai kerusakan mati total. Jadi kita harus cek yang pertama kali yaitu pada bagian blok power supply-nya ya. Dikarenakan TV ini mati total, jadi kita akan lihat tegangan yang masuk kepada bagian mainboardnya. Apakah tegangan ini bisa hadir atau tidak ya. Jadi yang pertama kita lakukan, coba kita pasang lagi untuk cek AC-nya. Kita akan ukur tegangan pada bagian power supply-nya terlebih dahulu. Kita pasang ke ground. Ya, kita akan di skala DC. Kita akan ukur nantinya di bagian dioda yang sejajar atau dioda yang di paralel ini ya. Ini untuk TV UA32 FH4003R ya. Jadi yang pertama kita colokkan dulu. Kita tes tegangan ya. Kita colokkan dulu. Saya akan tes tegangan di bagian dioda ini, di bagian positifnya. Nah, dia tidak ada tegangan sama sekali. Seharusnya TV ini ada tegangan ya. Jadi langkah pertama untuk memastikan apakah kerusakan ada short pada bagian mainboard ataupun juga kerusakan power supply-nya. Jadi yang pertama kita coba lepas soket yang menuju ke bagian mainboard yang berasal dari power supply ini yang menuju mainboard. Nah, ini kita lepas saja dulu. Karena TV Samsung jenis LED ini sering terjadi kerusakan ada short ya. Ya, kita lepas seperti ini. Nah, kita lepas. Kita colokkan lagi. Kita perhatikan apakah backlight di bagian bawah atau di bagian layar ini dia akan menyala. Coba kita colokkan lagi, Bro. Kita colokkan. Nah, tidak ada menyala sama sekali. Nah, berarti kerusakan memang berada di bagian power supply. Jadi kita akan cek satu persatu dulu. Untuk tegangan kita bongkar dulu ya, Bro. Karena tegangan di 13 voltnya tidak bisa hadir. Jadi kita akan bongkar aja. Nah, seperti ini untuk bagian posisi balik pada power supply, yaitu yang kemungkinan besar kerusakan ada di bagian sekunder. Jadi yang pertama kita akan tes lagi tegangan ya. Kita kasih alas dulu bagian bawahnya. Nah, ini sementara kita cabut untuk yang ke bagian mainboard tadi ya, masih kita cabut, belum kita pasang. Saya akan ukur lagi tegangan. Oke, posisinya kurang pas, Bro. Kita masih di skala DC. Saya akan coba colokkan lagi dan kita ukur tegangan di bagian out sekundernya. Oke, kita colokkan ya.
masih main. Oh ya, lupa bro, groundnya masih di sini bro. Oke, kita prop hitam ke bagian ground, kemudian prop merahnya ke bagian dioda atau 13 voltnya 0 ya. Sekarang saya akan ukur dioda pada bagian sekunder ini. Saya gunakan avometer analog saja bro, agar gampang untuk pengetesan. Kita ke skala kali 1K, kita ukur dioda ini bolak-balik apakah dia short. Nah, dia short untuk dioda yang ke bagian tegangan 13 voltnya. Ini dia short, kita coba open apakah juga tetap short. Kalau kita open masih short, berarti benar-benar dioda ini mengalami kerusakan ya, karena kalau kita tes di bagian PCB seperti ini kadang masih bisa ada hambatan. Kita open dua-duanya untuk sebagian kakinya ya, seperti ini. Kita tes lagi untuk diodanya. Kita bolak-balik apakah short. Nah, dia bolak-balik short ya bro ya. Ini dia dioda yang di bagian sekunder, yaitu untuk tegangan 13 voltnya ya. Ini dia short, bolak-balik terhubung. Jadi kita akan ganti dioda ini. Apakah setelah kita ganti dioda, TV ini akan kembali hidup? Nah, ini diodanya. Coba kita akan ganti. Oke, kita ganti untuk diodanya. Ini dia. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan dioda. Ya, sudah selesai pemasangan dua dioda ya. Ini dia yang rusak alias short, bolak-balik kita ukur short. Jadi kita ganti dua dioda ini ya. Kemudian saya akan tes lagi setelah kita ganti dioda, apakah TV ini sudah bisa mengeluarkan tegangan 13 volt ya. Coba kita ukur lagi bro. Oke, kita colokkan, kita akan ukur. Sudah kita colokkan, kita ukur di skala DC di bagian diodanya atau positif. Nah, 12,8. Jadi tandanya kalau TV ini sudah mengeluarkan tegangan atau 13 voltnya sudah mengeluarkan tegangan sekitar 12,8 ya. Jadi sekarang kita akan pasang dulu. Kita pasang lagi, kita kembalikan ke tempatnya. Apakah TV sudah oke ya bro? Karena tegangan 13 voltnya sudah keluar. Kita pasang skrup agar nanti tidak short. Kemudian kita pasang lagi untuk soket yang ke bagian mainboardnya.
yang tadi kita lepas untuk membuktikan kerusakan di bagian mainboard ataupun juga pada bagian power supply. Nah, nanti apabila mempunyai TV Samsung seperti ini yaitu mati total, langkah pertama teman-teman yang harus dilakukan yaitu kita cabut bagian soket yang menuju ke mainboard. Apabila backlight bisa menyala, maka kerusakan ada di bagian mainboard, tegangan mampet. Jadi kalau kita cabut tetap tidak ada tegangan, berarti kerusakan ada di power supply. Seperti itu untuk membuktikannya ya. Nah, sekarang kita akan hidupkan TV-nya. Kita perhatikan apakah sudah bisa nyala. Oke ya, kita lihat, ambil dulu diodanya. Nah, dia sudah ada tampilan dari backlightnya. Ini di bawah layar sana sudah ada tampilan. Coba kita ukur lagi. Kalau tadi tidak ada tegangan, kita ukur lagi bro di bagian dioda. Oke, 12,8 sudah ada ya. Kalau tadi tidak ada tegangan sama sekali. Kita akan lihat TV-nya ya, ini dia. Sudah ada tampilan untuk TV Samsung ini. Nah, jadi cukup mudah kerusakannya, yaitu kerusakan ada pada dua dioda di bagian power supply-nya mengalami short ya. Nah, jadi teman-teman nanti apabila mempunyai kerusakan TV yang sama merek Samsung dengan seri yaitu UA32FH4003R ya. Jadi mudah-mudahan kerusakannya sama, cara mengatasinya juga sama seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.